Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk MC rekan MC magang saya, ini saya sapa Angga di Bintaro. Angga, apa kabar Angga? Alhamdulillah baik Ki. Gimana nih Alhamdulillah. kabarmu di Palmerah masih ya? Alhamdulillah masih di Palmerah dan baru saja Hujan WFO nggak di ya. sana? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah hujan rintik-rintik ya. Semakin menambah Iya, kenyamanan dan kesyahduan kita dalam kajian betul. seri Dan kajian hujan klip ini seri untuk adalah hari ini. Alhamdulillah. waktu terbaik untuk kita memanjatkan doa-doa kita. Doa betul sekali ya. Allahumma shoiban nafi'an. Betul ya. Semoga mungkin rintik hujannya turun dari langit ke bumi enggak. Betul. Tapi doa-doanya harus Oke, naik nih dari bumi ke langit. Wah, udah bisa jadi caption kita Instagram itu. melanjutkan Baik, Alhamdulillah doa-doa Ustadz sudah kita Ki. hadir. Baik, Oke, baik. mungkin kita sapa dulu teman-teman kajian klipnya enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman klip khususnya dan juga teman-teman yang menyaksikan di live Sama streaming Ustadz. YouTube ya. Oke, Ki. Kali ini kan udah kajian klip yang ketiga nih. Iya, betul sekali. Enggak. Untuk yang ketiga ini kayaknya spesial banget nih. Lain Sangat daripada spesial yang sekali, sebelumnya. betul. Karena dari klip sendiri, terutama dari Rolling Clip, kita punya nih seri kajian klip yang menemani teman-teman sahabat kajian klip, sahabat muslim semua yang sedang mungkin lagi WFH ya, yang mungkin merindukan begitu hangatnya gitu suasana mengaji atau suasana mencari ilmu gitu, yang biasanya kita saling merapat ketemuan di masjid gitu, sekarang mungkin agak terkendala. Ataupun tidak perlu khawatir nggak, karena dengan kajian klip ini kita hadir ya buat teman sahabat kajian klip. Mungkin boleh diceritakan nih dari seri ke-1 sampai seri sekarang spesialan seperti apa enggak? Iya, kalau kemarin seri ke-1 kita kajian online juga ya Ki ya, kita itu membahas tentang kiat-kiat untuk berhijrah karena kita sekaligus menyambut tahun baru Berhijrah. Hijri. Betul. Yang kedua apa itu Ki? Tahun baru gitu. Yang kedua ini setelah kita tahu kiat-kiat berhijrah, kita diajak nih buat berhijrah dari judulnya bagus banget nih. Perangkap manis namun penuh bahaya, yaitu hijrah dari riba. Mungkin yang paling dekat dengan kita ya, yang agak mengikat. Dari situ kita belajar nih mengenai definisi riba dan bagaimana kiat-kiat untuk bisa menghindari dari jeratan riba. Nah, yang ketiga nih yang sangat spesial banget nih. Kita kehadiran siapa ini enggak? Iya, untuk malam ini spesial banget buat khususnya teman-teman klip. Hari ini kita mengundang salah satu ustadz yang pasti udah teman-teman kenal, yaitu adalah Ustadz Salim Afilah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, Dan dan alhamdulillah tahu nggak Ustadz sudah berada hari di tengah-tengah kita juga ya, kayak. Enggak. Iya. tahu Dan nggak hari mungkin ini ya, kira-kira Ustadz Salim mau membawakan materi tentang apa Ki? kira-kira apa ya? Saya kurang tahu nih, soalnya agak mencurigakan sekali nih pamfletnya nih. Wah, iya. Nah, Apa nih? yang kamu Atau sebutin jangan-jangan tadi memang itu itu sebenarnya bahasannya ya? iya sebuah clue juga tuh yang kamu sebutin tadi, 20 juga ya? mencurigakan Oh, sekali. iya, Jadi mencurigakan sekali. Itu apa? untuk materi malam ini itu mengambil salah Betul? satu buku yang Ustadz Salim Afilah tulis langsung. Judulnya adalah Oh, masya Allah. ini Ki, Wah, mencurigakan langsung ya sekali. ditunjukkan bukunya ya. Oh, masya Allah. Mencurigakan sekali ini mungkin sedikit sneak peek ya, enggak ya? Sedikit kita kasih sinopsis nih biar semakin meningkatkan rasa penasaran di teman-teman sahabat kajian klip semua. Halo Angga. Oke. Jadi mencurigakan sekali ini salah satunya adalah di sedikit sinopsisnya ya teman-teman sahabat kajian klip ya. Tak ada yang lebih pantas dicurigai selain hati kita sendiri. Apakah kita berbuat kebajikan ia telah jujur meniatkannya untuk Rob semesta alam? Apakah ia lebih bersemangat saat dilihat dan dipuji dibanding kala sunyi dan sendiri? Tak ada yang lebih patut dicurigai selain jiwa kita sendiri. Apakah ia lebih suka dikotori, diisi sangka buruk, khayalan nista, pikiran keji dan setan dengki dibandingkan disucikan dengan istighfar, zikir dan syukur karunia?
tak ada yang lebih wajib dicurigai dibanding diri ini, karena kita memang mencurigakan sekali. Baik, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita Ustaz Salim Afillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Saya Rizky, dan tadi MC satu lagi Angga, mewakili teman-teman sahabat kajian klip. Sangat terima kasih atas kehadiran Ustaz. Semoga dalam pertemuan ini banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dalam keadaan yang lagi gerimis-gerimis manis ini Ustaz. Mungkin untuk dari agar bisa dicerna secara langsung ya ilmunya bagi teman-teman yang mungkin sudah tidak sabar, yang sudah banyak juga nih mungkin yang lagi waiting listnya Ustaz, untuk materi yang akan kita bahas hari ini kurang lebih mengenai mencurigakan sekali. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa, untuk waktu dan tempatnya, silakan Ustaz. Tafadhol ilahi masykur. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratul Afadil, rekan-rekan yang disayang oleh Allah dari Direktorat Jenderal Pajak, barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini. Allah menghimpun kita semua di dalam majelis ilmu yang meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mencurigai sebenarnya adalah tabiat dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan sejak awal sejarah peradaban manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kisah-kisah agung tentang saling mencurigai ini, dan bagaimana kemudian ada yang berakhir dengan tragis dan ada juga yang berakhir dengan agung dan mulia. Kita bisa menyimak di dalam kisah awal penciptaan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat. Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah yang akan mewakiliku, kata Allah, untuk mengatur bumi, memanfaatkan bumi, memberdayakan bumi demi kemaslahatan. Nah, ketika Allah menyampaikan kehendaknya untuk menciptakan khalifah di bumi, ternyata malaikat juga curiga, gitu ya. Maka malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di sana orang yang akan melakukan kerusakan di dalamnya dan yang akan menumpahkan darah? Ini kecurigaan malaikat. Ini prasangka malaikat bahwa makhluk yang diciptakan ini nanti tidak akan berbeda dengan makhluk sebelumnya. Jadi sebelum diciptakannya manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah pernah memberikan amanah pemakmuran bumi ini kepada makhluk yang lain, dan ternyata makhluk yang lain ini banyak melakukan kerusakan dan banyak menumpahkan darah satu sama lain. Maka malaikat pun melihat pengalaman itu mengkhawatirkan, mencurigai bahwa makhluk yang akan diciptakan nanti sebagai khalifah tidak akan berbeda. Mereka juga akan seperti itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi itu makhluk yang akan melakukan kerusakan di dalamnya dan juga menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata Allah, sedangkan kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Kata para mufassir, maknanya, tidakkah cukup ya Allah, engkau memiliki makhluk seperti kami makhluk yang engkau ciptakan, lalu kami pun taat kepada perintahmu. Tidak pernah bermaksiat kepadamu. Tidak pernah membangkang perintahmu. Senantiasa melaksanakan ibadah kepadamu. Bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau, ya, dengan tasbih-tasbih itu. Jadi para malaikat ini merasa, untuk apa Allah menciptakan makhluk yang lain kalau makhluk yang lain itu hanya akan membuat kerusakan dan hanya akan menumpahkan darah. Sementara mereka, para malaikat, adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah melakukan kedurhakaan, tidak pernah melakukan kerusakan, tidak pernah menumpahkan darah, dan bahkan senantiasa bertasbih memuji Allah dan senantiasa mensucikannya. Ini kecurigaan para malaikat, di mana kemudian para malaikat itu mengkhawatirkan bumi justru akan rusak dan penuh dengan pertumpahan darah kalau diciptakan oleh Allah di sana seorang khalifah. Jadi ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku hendak menciptakan di bumi itu, menjadikan di bumi itu seorang yang akan memakmurkan bumi, yang akan memberikan pengelolaan kepada bumi untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikannya. Malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di dalamnya, di bumi itu, makhluk yang akan melakukan kerusakan padanya dan bahkan akan menumpahkan darah. Kita tahu kecurigaan malaikat ini nantinya terbukti bahwa manusia juga melakukan berbagai kerusakan dan manusia juga saling menumpahkan darah satu sama lain. Tetapi ketika itu Allah berfirman bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Bahwa malaikat curiga, tetapi ketika Allah sudah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, maka malaikat pun tunduk. Malaikat pun patuh. Mereka menekan kecurigaannya. Mereka mengalahkan kecurigaannya dengan imannya kepada Allah. Dengan keyakinannya kepada Allah. Dengan tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan makhluk tersebut. Lalu makhluk tersebut yang diciptakan dari tanah, dari lempung, ya, yang ditiupkan, fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkan ruhku kepadanya, gitu ya, maka jadilah dia satu sosok makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat indah, bernama Adam alaihi salam. Maka malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Faqa'u lahu sajidin. Maka bersujudlah kalian dengan tunduk, dengan penghormatan kepada Adam alaihi salam. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka seluruh malaikat pun taat kepada Allah. Mereka telah mengalahkan kecurigaannya dengan keimanan kepada Allah, dengan keyakinannya kepada Allah, dengan tunduk dan patuhnya kepada Allah. Maka ketika Allah memerintahkan bersujud kepada Adam, mereka pun semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kecuali satu makhluk, kana minal jinni, dia termasuk dari golongan jin, tetapi diangkat Allah ke alam malakut, ditinggikan setara dengan para malaikat, karena dia memiliki amal-amal utama, ketaatan kepada Allah yang luar biasa pada masa sebelumnya. Kalau malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah, maka sebenarnya jin sebagaimana manusia juga diberikan ujian, bisa taat, bisa maksiat, bisa iman, bisa kufur, bisa menjadi yang ingkar ataupun yang tunduk patuh kepada Allah. Tetapi jin yang satu ini yang kemudian diberi nama iblis, ya,
dalam satu riwayat yang lain disebut Izzazil, itu ya. Kemudian dia justru taat kepada Allah. Diceritakan bagaimana dia berdiri mengagungkan Allah 40.000 tahun, dia berrukuk mengagungkan Allah 40.000 tahun, dia bersujud mengagungkan Allah 40.000 tahun, sampai pun Allah ridha, lalu dia diangkat ke alam malakut, ke alam para malaikat. Tetapi ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Aba, dia enggan, wastakbara, dan dia merasa besar, dia sombong, dia merasa lebih daripada Adam alaihissalam. Sehingga dia menolak untuk bersujud kepada Adam. Dia menolak perintah Allah kepadanya. Dia jumawa. Dia gagal mengelola kecurigaannya. Para malaikat tunduk dan patuh kepada Allah meskipun awalnya curiga. Makhluk yang diciptakan ini akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Tapi kalau iblis ini dia gagal. Iblis memilih untuk tetap membangkang kepada perintah Allah, dia tidak mau bersujud. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma manaka an tasjuda li Adam id amartuk?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada Adam ketika aku yang memerintahkannya kepadamu? Qala, iblis berkata, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Kata iblis, tidak ya Allah, karena aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Inilah iblis, berbeda dengan malaikat, dia gagal untuk kemudian mengelola kecurigaannya. Dia tidak mau bersujud kepada Adam yang baru saja diciptakan. Padahal dia sudah menyembah Allah sejak Adam belum diciptakan. Dia sudah berdiri, dia sudah rukuk, dia sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama puluhan ribu tahun sebelumnya. Maka perintah sujud kepada Adam dia anggap sebagai satu hal yang sangat memalukan baginya. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh makhluk yang baru diciptakan? Bagaimana mungkin kedudukannya sebagai yang disayang oleh Allah digeser oleh makhluk yang baru diciptakan? Tapi dia gagal memahami hakikat bahwa yang memerintahkan untuk bersujud adalah Allah. Bukan Adam yang menyuruh dia sujud, tetapi Allah. Allah yang memerintahkan, sedangkan Allah adalah yang menciptakan dia, juga menciptakan Adam. Jadi sujud penghormatan ini gagal dimaknai oleh iblis. Dia semata-mata membandingkan dirinya dengan Adam yang baru diciptakan itu. Dia tidak melihat bahwa sujud itu, penghormatan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, dengan demikian seluruh ibadahnya iblis, seluruh ketaatannya iblis yang selama ini bersujud, yang selama ini rukuk, berdiri untuk mengagungkan Allah, menjadi batal di sisi Allah. Kenapa? Karena ternyata itu digunakan untuk keunggulan dirinya, untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis di sini dengan kegagalannya menaklukkan kecurigaan dirinya. Ini kenapa nih Allah kok menyuruh saya bersujud kepada makhluk yang baru diciptakan? Apakah makhluk ini akan menggeser kedudukan saya sebagai yang disayang Allah? Apakah makhluk ini dianggap bisa mengalahkan ibadah saya yang begitu banyak kepada Allah? Nah, kecurigaan-kecurigaan ini telah menguasai iblis sehingga iblis gagal di dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis mengajukan argumentasi. Orang yang sombong, kalau dia mencari alasan atas kesombongannya, maka alasannya akan menjadi lucu. Maka alasannya akan menjadi konyol. Seperti yang kemudian dikatakan iblis, dia menyebut tentang asal penciptaan. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagi iblis, dia mengira api lebih baik daripada tanah. Dia mengira tanah lebih hina daripada api. Padahal itu adalah asumsi pribadinya. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya, kata para ulama, iblis lupa. Semua makhluk di hadapan Allah sama. Mulia atau hina bukan berasal dari asal kejadian, tetapi bagaimana kemudian diri pribadinya. Maka, ya, siapa bilang api lebih baik dari tanah,
bukankah api itu membakar, api itu menghancurkan, api itu merusak, api itu berbau busuk, api itu panas, api itu menyiksa, ya. Sedangkan tanah itu lembut, tanah itu patuh, tanah itu tawadhu, rendah hati, tanah itu menyuburkan, tanah itu menumbuhkan, tanah itu menjadi wasilah bagi yang lain untuk berakar, tumbuh, mekar, berbuah. Masya Allah. Itulah tanah. Dan sejak dulu api ya begitu-begitu saja. Ya, dia bahkan akan mati kalau tidak ada yang dihancurkan, kalau tidak ada yang dibakar. Api itu butuh bahan bakar. Kalau nggak ada yang dibakar, dia mati. Itu kehidupan yang mengerikan, di mana dia hanya bisa hidup dengan menghancurkan yang lain. Sementara tanah justru ada untuk menumbuhkan, untuk menjadi wasilah bagi yang lain untuk tumbuh berkembang sampai berbuah. Ini luar biasanya ada tanah, ya. Kalau guyonan kita sekarang, harga korek api dari dulu segitu-segitu saja. Sementara harga tanah naik terus, Masya Allah. Harga tanah nggak ada yang turun, ya, apalagi di kota-kota, di tempat yang strategis, ya, tanah harganya naik terus. Ya, ini harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai makhluk yang berasal dari tanah. Tanah itu lembut, tanah itu tawadhu, rendah hati, tanah itu tabah, tanah itu sabar, tanah itu menumbuhkan, bisa menjadi wasilah bagi yang lain untuk hidup, wasilah yang lain untuk berkembang dan berbuah, dan bahkan tanah itu juga harganya naik terus. Nilai diri kita harus senantiasa naik, tidak boleh turun, dan kita hinakan dengan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis yang gagal menaklukkan kecurigaannya kepada orang lain, tidak mau justru curiga pada dirinya sendiri, ini nanti akan mengalami kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai terlaknat di dunia dan akhirat karena dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Alih-alih menyesal, iblis justru semakin menjadi-jadi, dia bersumpah kepada Allah bahwa apa yang menimpa dia ini dari gara-gara Adam alaihissalam. Sehingga dendam dia kepada Adam alaihissalam dan seluruh anak keturunannya, dia bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu ya. Dia akan gunakan segala cara menghias-hias, mengubah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan berbagai cara untuk membuat mereka menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumpahnya iblis. Ini jadi semakin sesat, semakin menjadi-jadi. Dia gagal mencurigai dirinya sendiri bahwa dia terlaknat dari sisi Allah itu karena kesalahannya sendiri. Dia terlaknat dari sisi Allah karena kesombongannya sendiri. Tapi dia menampakkan kesalahan itu, menumpahkan kesalahan itu kepada Adam sehingga dia berdendam, dan dia kemudian bersumpah kepada Allah untuk meminta tangguh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil dan tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Karena seorang iblis ini pernah berbakti mengabdi kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allah berikan apa yang dia minta, yaitu diberikan tangguh. Innaka minal mudharin, engkau termasuk orang yang diberi tangguh sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari ketika mereka kelak dibangkitkan, engkau boleh bersimaharajalela untuk kemudian melakukan penyesatan kepada mereka, untuk melakukan berbagai upaya menyimpangkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kata Allah, engkau tidak punya kuasa apapun atas hamba-hambaku yang dikaruniai keikhlasan, yang murni hidupnya beribadah karena aku, yang murni tujuannya dalam setiap amalnya adalah ridhoku. Kamu tidak bisa mengotak-atik mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah iblis yang gagal menyikapi kecurigaannya, bahkan dia tidak bisa curiga kepada dirinya sendiri, justru menimpakan kesalahan kepada Adam alaihissalam. Maka setelah itu dia pun bergerilya, bergiat untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Korban pertama tentu adalah Adam dan istrinya dari dalam surga yang Allah tetapkan mereka untuk turun ke dunia. Jadi caranya ternyata salah satunya melalui wasilah iblis yang kemudian sudah berubah menjadi syaitan. Apa bedanya iblis dan syaitan? Kata para ulama,
kalau iblis itu sesat, kalau iblis itu kufur, kalau iblis itu bermaksiat, dia sombong, itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia sudah mengajak orang, memberikan godaan, menarik-narik orang ke dalam dosa, kemaksiatan, kufuran, kesombongan kepada Allah, maka dia sudah punya sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah itu membuatnya disebut sebagai syaitan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perilaku iblis berikutnya berusaha menggoda Adam dan istrinya, maka Allah menggunakan kalimat syaitan. Wa waswasa ilaihi masyaitanu fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan memberi waswas. Waswas itu bisikan-bisikan kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian syaitan berhasil mengeluarkan keduanya dari apa yang selama ini mereka tinggali, yaitu surga yang ada di sisi Allah, surga Aden yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal di sana gara-gara bisikan waswas dari syaitan ini, maka Adam dan Hawa alaihi wassalam kemudian harus turun ke bumi dalam keadaan hina, dalam keadaan ya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Was-was apa yang ditimpakan syaitan kepada Adam dan istri? Al-Quran memberikan gambaran kepada kita. Ketika syaitan berkata kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, "Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah, illa antakuna malakain aw takuna minal khalidin." Wahai Adam dan Hawa, tidaklah Rabbmu melarang kamu, mencegah kamu dari mendekati pohon itu, kecuali Allah tidak menginginkan, kecuali karena Allah tidak menginginkan kamu menjadi malakain, dua makhluk yang punya kuasa, takuna minal khalidin, atau kalian berdua menjadi makhluk yang abadi. Jadi yang membuat Adam dan Hawa tergoda adalah dua unsur, yaitu yang pertama menjadi berkuasa, yang kedua menjadi abadi. Nah, ini godaan yang paling memabukkan bagi manusia adalah godaan untuk berkuasa dan godaan untuk abadi. Itu yang diwaswaskan syaitan pertama kali kepada Adam dan Hawa di dalam surga. Maka mereka terbujuk, apalagi syaitan bersumpah kepada keduanya. Wa qasamahuma, dan syaitan bersumpah kepada keduanya. Inni lakuma minan nasihin. Demi Allah bahwa sesungguhnya aku ini bagi kalian berdua termasuk orang-orang yang tulus menasihati. Ya, Masya Allah ya. Syaitan itu bisa bersumpah dengan sumpah bahwa dia adalah yang tulus memberikan nasihat. Padahal dia memberikan was-was. Dia memberikan satu bisikan yang menyesatkan, yaitu bahwa Allah melarang Adam dan Hawa dari pohon yang terlarang itu, ya, pohon yang terlarang itu karena kata syaitan, Allah tidak menginginkan kalian menjadi makhluk yang memiliki kekuasaan besar seperti para malaikat, atau takuna minal khalidin, atau menjadi makhluk yang abadi. Jadi godaan untuk berkuasa dan godaan untuk abadi diberikan kepada Adam. Maka Adam dan Hawa bermaksiat kepada Allah. Mereka melanggar larangan Allah, bukan cuma mendekati, tetapi memakan buah dari pohon tersebut, sampai akhirnya kemudian mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi dalam keadaan terhina. Nah, yang hebat adalah teman-teman yang insya Allah berbeda dengan iblis yang tadi ketika dia dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari keridhaan Allah, dia menyalahkan Adam. Dia tidak mampu mencurigai bahwa yang salah adalah dirinya sendiri. Adam dan Hawa adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan rahmatnya kepada keduanya, sehingga keduanya itu berhasil menyadari bahwa dia tidak menyalahkan syaitan. Bahwa dia meskipun yang membisikkan kalimat-kalimat godaan itu betul-betul syaitan, tetapi dia tidak menyalahkan syaitan. Dia mengatakan kepada Allah bahwasanya ini adalah dirinya. Mereka berdua yang menzalimi dirinya sendiri. Dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duhai Rabb kami, zalamna. Kami telah menzalimi anfusana, diri kami sendiri.
Wa illam taghfir lana. Dan kalau engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna, benar-benar kami ini akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Jadi ini hebatnya Adam dan Hawa. Mereka berhasil mencurigai dirinya sendiri. Tidak kemudian menimpakan kesalahan itu kepada syaitan, tidak menimpakan tentu bahkan lebih-lebih kesalahan itu kepada Allah sih menakdirkan kami begini. Enggak. Tetapi mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Ya, ini sebuah pengakuan yang luar biasa, ya, keberhasilan untuk mencurigai diri sendiri dan menahan diri dari memprasangka buruk di orang lain atau menyalahkan orang lain, meskipun orang lain itu salah, meskipun syaitan salah, meskipun iblis salah kepada keduanya, tetapi mereka memilih untuk mencurigai dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Duhai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Jadi ini sifat dasar yang sangat agung yang diwariskan oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam, ayah dan bunda kita semuanya untuk kita. Yaitu ketika kita mengalami satu kejadian buruk di dalam kehidupan, yang pertama-tama perlu kita curigai adalah diri kita sendiri. Jadi dari awal penciptaan kita punya cermin kisah. Kalau malaikat, mereka sempat curiga bahwa Allah menciptakan makhluk bernama manusia ini akan memberikan kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah. Kecurigaan mereka benar. Tapi ketika kemudian Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, maka sesungguhnya tidak ada lagi yang membuat mereka ragu kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah. Mereka bersangka baik kepada Allah. Mereka husnudzan kepada Allah. Mereka taat kepada Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka? Mereka tunduk dan patuh. Bahkan ketika mereka diperintahkan untuk bersujud kepada makhluk yang baru diciptakan, yang baru kemarin sore, yang diciptakan dari tanah, mereka tidak keberatan. Mereka tunduk, patuh, dan sujud kepada Adam alaihissalam karena tahu bahwa yang memerintahkan mereka sujud adalah Allah. Jadi bukan kepada siapa sujudnya, tapi siapa yang memerintahkan sujud itu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab ya, ketika kemudian ketemu Hajar Aswad, dia mengatakan, wahai Hajar Aswad, kamu cuma batu, kamu tidak bisa memberi manfaat dan madarat, ya. Sesungguhnya aku mencium kamu karena aku melihat manusia terbaik. Orang yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah SAW, mencium kamu. Maka kalau bukan karena Rasulullah menciummu, aku juga tidak akan menciummu. Masya Allah. Ini karena cinta kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, ya, mengalahkan bukan dalam soal kepada siapa dia bersujud. Iya, dia melakukan sujud ihtiram, sujud penghormatan kepada Adam karena Allah sudah menunjukkan kepada mereka bahwa Adam memiliki keunggulan. Keunggulannya apa? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, isim-isim, kosakata-kosakata. Pengajaran isim atau kosakata-kosakata ini akan membuat Adam memiliki kekayaan konsep di dalam dirinya yang nanti akan sangat bermanfaat baginya untuk mendapatkan pengajaran dari Allah di dalam rangka mengelola bumi Allah. Itu namanya ilmu. Sesuatu yang tidak dianugerahkan Allah kepada para malaikat. Jadi Adam dengan bekal adanya ilmu dari Allah berupa al-asma ini, dia bisa melakukan improvisasi. Dia bisa melakukan berbagai hal dengan akalnya yang terus berkembang. Dengan akalnya yang terus kemudian menggali. Dia punya konsep-konsep yang kemudian terus diaplikasikan kepada kehidupan. Menghasilkan hal yang baru, hal yang baru. Itulah manusia. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan itu tidak diberikan kepada hewan. Ya. Kalau sampai sekarang ada yang masih mengira kita ini sama saja dengan hewan. Ya. Dia perlu berkaca pada situasi yang sangat jelas ini bahwa Allah tidak kemudian memberikan kepada manusia ini keistimewaan dengan sia-sia. Dia punya misi, dia punya tugas untuk menjadi khalifah di bumi, maka Allah berikan sebuah kemampuan yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain.
dengan binatang, dengan tumbuhan, yaitu bahwa dia diberikan akal yang terus berkembang. Ada senantiasa development pada akal pikirannya sehingga kemudian membuat dia mampu menyusun satu masyarakat, satu peradaban yang agung. Nah, malaikat dikaruniai Allah akal yang sempurna, tetapi ya sejauh itulah Allah memberikan kemampuan itu kepadanya. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam al-asma yang lebih luas, yang kemudian lebih rumit, yang lebih agung konsep-konsepnya, maka malaikat tahu makhluk ini memang diberikan keunggulan oleh Allah. Maka mereka pun jujur mengakui dan mau bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihissalam menghadapi tantangan berikutnya, yaitu adanya makhluk yang dengki kepadanya. Makhluk yang gagal mencurigai dirinya sendiri, tetapi malah mencurigai Allah dan mencurigai Adam. Sehingga kemudian dia terus melakukan makar. Sehingga dia menimbulkan was-was kepada Adam dan Hawa sampai mereka melakukan pelanggaran. Dia telah sejak semula menolak untuk sujud kepada Adam dan istrinya, kepada Adam, ya, kepada makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah, ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dia menolak untuk mengakui bahwa Allah menciptakan Adam dengan keistimewaan. Dan yang lebih fatal, dia menolak perintah Allah, padahal Allah yang memerintahkan. Nah, lalu teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ini gagal mencurigai dirinya sendiri, dia justru sangat marah dan meyakini Allah tidak adil kepadanya, meyakini Adam melakukan hal yang membuat dia tersingkir dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia timpakan kesalahan itu kepada terciptanya Adam alaihissalam sehingga dia tidak lagi menjadi makhluk yang dimuliakan di sisi Allah, bahkan terusir dari rahmatnya Allah, terusir dari surganya Allah, maka dia memelihara dendamnya dan dia bersumpah kepada Allah dengan meminta diberi tangguh hukuman, kemudian dia akan menyesatkan semua keturunan Adam, kecuali yang Allah jaga dengan diberikan keikhlasan, yang Allah jaga dengan dikaruniai ketulusan di dalam hatinya. Maka dia berhasil menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah, sehingga Adam dan Hawa pun dikeluarkan dari surga. Tapi yang hebat dari Adam dan Hawa dan hendaknya kita warisi sampai sekarang, Adam dan Hawa tidak menyalahkan setan dalam hal ini, ya, tidak menimpakan kesalahan itu sebagai excuse untuk dirinya sok suci, sok bersih, tapi dia justru mengakui kesalahannya kepada Allah, mengatakan kepada Allah bahwa mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini adalah doa yang sangat monumental, yang penting untuk kita jadikan selalu sebagai muhasabah, sebagaimana Adam dan Hawa, bahwa ketika kita tertimpa satu keburukan, maka kita yakin inilah kita mendolimi diri kita sendiri. Inilah kita mencurigai dirinya kita sendiri. Inilah kita senantiasa curiga kepada diri kita sendiri dalam segala hal. Curiga dalam prasangka-prasangka kita. Apakah prasangka kita kepada Allah adalah prasangka yang baik? Atau justru kita suka berprasangka buruk kepada Allah? Apakah kita bisa mengelola supaya setiap terjadi hal yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita? Maka yang pertama kita evaluasi adalah diri kita sendiri. Kita mencurigai diri kita sendiri. Kita mencurigai pemikiran-pemikiran kita sendiri. Kita mencurigai ide-ide kita sendiri. Kita mencurigai perkataan-perkataan kita sendiri. Kita mencurigai, ya, pandangan-pandangan kita, penglihatan-penglihatan kita. Kita mencurigai amal-amal kita. Jangan-jangan masih belum sempurna. Jangan-jangan masih jauh dari keridhaan Allah. Jangan-jangan masih ada riya, ada sum'ah. Jangan-jangan masih ada sifat-sifat di dalam diri kita yang sangat rusak. Jangan-jangan kita masih orang yang sering sombong. Jangan-jangan kita masih sering orang yang suka mendengki kepada orang lain. Jangan-jangan kita adalah orang yang tamak kepada nikmat yang Allah anugerahkan, ya, kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Lalu kita tamak, kita menginginkan, kita menghendaki nikmat-nikmat itu berpindah kepada kita dengan kedengkian kita. Apakah demikian? Jadi ini yang terus kita jalankan. Alladzina amanu
Ini orang-orang yang beriman itu di antara sifatnya adalah alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang telah memberikan apa yang harus mereka berikan kepada Allah. Dengan kesadaran penuh dia beribadah, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilatun. Tetapi hati mereka senantiasa senantiasa khawatir, senantiasa takut bahwa yang mereka persembahkan untuk Allah itu belum sempurna. Bahwa apa yang mereka berikan untuk Allah itu belum baik. Makanya setiap selesai sholat, bahkan dia yang pertama kali dia baca adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kan dia curiga bahwa sholatnya pun masih mengandung dosa, sholatnya pun masih banyak kesalahan, sholatnya pun masih jauh dari sempurna. Maka dia beristighfar. Inilah orang mukmin. Dia bahkan beristighfar di saat selesai dari melaksanakan satu ibadah, satu ketaatan. Maka bagaimana pula kalau dia habis melakukan kemaksiatan. Lebih cepat lagi dia bergegas menuju istighfar, memohon ampun kepada Allah, dia mencurigai dirinya sendiri. Di dosa-dosa ini senantiasa menjadi satu cara kita untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana kita terus-menerus banyak beristighfar, berlomba-lomba dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Maha penerima taubat, tapi kita curiga kepada diri kita. Apakah kita layak untuk mendapatkan ampunan Allah? Sehingga improve. Taubat kita tak henti-henti. Istighfar kita tak putus-putus. Terus kita lakukan supaya kita semakin dekat kepada Allah. Supaya kita mampu untuk meraih keridhaan Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kegeeran. Jangan merasa sudah menjadi baik. Jangan merasa sudah sempurna. Jangan merasa sudah menjadi orang bertakwa. Jangan merasa sudah pasti akan masuk surga. Karena ya, masuk surga itu bukan dijamin oleh Allah. Bahkan Allah menjadikannya sebagai pertanyaan yang bersifat muhasabah untuk kita. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Memangnya kalian merasa sudah pasti akan masuk surga? Memangnya kalian merasa sudah pasti akan masuk surga? Ini pertanyaan yang membuat kita harus mencurigai diri kita. Dengan curiga kepada diri kita sendiri, kita mempersiapkan masa depan kita. Kita curiga bahwa amal kita belum cukup, maka kita banyak beramal. Kita curiga bahwa niat kita belum ikhlas, maka kita melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Kita curiga bahwa banyak dosa-dosa kita belum diampuni, maka kita meneruskan taubat dan istighfar kita. Kita curiga bahwa diri kita ini belum layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tak henti-henti terus memohon, terus meminta, dan terus berikhtiar, terus berjuang fi sabilillah untuk itu. Dan dengan banyak mencurigai diri kita sendiri, kita mengurangi curiga kita kepada orang lain. Karena prasangka buruk kepada orang lain itu pada hakikatnya adalah prasangka buruk kepada diri kita sendiri, yaitu kita memproyeksikan kalau kita jadi orang lain itu kita akan melakukan hal buruk. Maka dari itu kita lalu kemudian berprasangka buruk kepadanya. Jadi dengan banyak mencurigai diri kita sendiri, tentu kita lebih banyak bermuhasabah. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Apa makna cermin? Kalau kita sedang bercermin, ada yang tidak beres di dalam bayangan yang ada di cermin, maka yang kita bereskan apakah bayangannya atau diri kita? Diri kita yang sedang bercermin. Sama, kalau kita bercermin kepada sesama mukmin, sama orang beriman, kita mendapati ada yang tidak beres pada saudara kita yang beriman itu, yang kita benahi pertama bukan orang lain. Yang kita benahi pertama-tama adalah diri kita yang sedang bercermin. Kok dia begitu ya? Nah, lalu kita bercermin. Oh, aku juga masih sering begitu. Kok dia begitu ya? Oh, jangan-jangan itu karena aku begini. Maka dia menjadi begitu. Itu yang menjadikan kita tidak henti-hentinya curiga kepada diri kita sendiri, karena kita adalah cermin bagi mukmin yang lain, dan mukmin yang lain adalah cermin bagi kita. Dengan terus bercermin, yang tidak henti-henti itulah kemudian kita menjadi orang yang semakin baik insya Allah. Menjadi lebih baik insya Allah. Karena kita tak henti-henti untuk bercermin. Lalu dengan cermin, mencurigai diri kita, memperbaiki diri kita, membenahi diri kita, sampai kita kelak meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar kajian kita tentang mencurigakan
sekali. Mencurigai diri kita untuk mempersiapkan masa depan kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas ilmunya yang sangat luar biasa. Jadi mungkin sedikit saya agak meng-highlight ya. Salah satunya Rabbana zalamna anfusana wa fa'ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Angga, sahabat Angga. Iya, benar banget Diki. Dan ternyata Ya, Masya Allah. mencurigai diri sendiri ini kita pelajari dari kisah yang sudah pernah kita dengar ya, yaitu kisah iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Iblis di situ diceritakan kalau dia curiga namun gagal memaknai kecurigaannya, sedangkan Nabi Adam itu berhasil mencurigai dirinya sendiri dan tidak menyalahkan iblis sama sekali. Dan akhirnya turunlah ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah itu tadi itu ya, yang jadi doa kita. Betul. Untuk pengampunan Allah. Iya, dan juga dijelaskan betapa filosofi sebuah cermin yang enggak ya, bahwa ketika bahwa seorang muslim ini adalah cerminan bagi muslim lainnya. Jadi sehingga kita bercermin, yang harus kita curigai diri kita dulu sendiri nih. Kita harus bisa memastikan apakah diri kita sudah lebih baik atau belum. Jadi setiap nanti mungkin ya yang teman-teman sahabat kajian klip yang mau masuk, terutama op 1 kan sisinya cermin semua ya. Jadi setiap datang ke kantor itu selalu teringat untuk bisa meningkatkan daya kerja, daya saingnya gitu, untuk meningkatkan produktivitasnya gitu ya. Bisa masuk sana juga. Dan mungkin kita ke sesi selanjutnya nih enggak nih? Iya nih, banyak banget kayaknya pertanyaan malam ini. Iya, Masya Allah ya. Ternyata derasnya hujan tidak menyurutkan semangat dari teman-teman sahabat kajian grip untuk bisa menimba ilmu ya. Kita langsung ke pertanyaan yang terbaik aja nih enggak? Salah satunya nih. Oke, kita di mulai sini, aja pertanyaan pertama. Di sini yang pertama dari Denti Tresna Mutiara. Di sini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Nah, dikatakan bahwa keimanan itu fluktuatif, bisa naik dan turun. Apa yang harus kita lakukan saat kita merasa keimanan ketika iman kita sedang turun? Jazakumullah khairan katsir. Baik. Tafadhol Ustaz. Futur atau kondisi kekosongan di mana kita merasakan keimanan kita turun, ini oleh para ulama dinasihatkan disikapi dengan pertama-tama jaga jangan sampai kita kehilangan ibadah yang fardu. Jadi kan ibadah yang fardu ini penjaga minimal kita agar kita kemudian tidak lepas dari hubungan ya ketersambungan dengan Allah, as-silah billah. Maka yang pertama-tama kalau bisa mari kita tetap jaga yang fardu. Jangan kehilangan yang fardu meskipun kita sedang dalam keadaan yang parah, dalam keadaan futur, dalam keadaan iman yang sedang turun. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi iman yang menurun, ya selain jangan kehilangan yang fardu, kita kemudian mulai menterapi diri kita. Menyambung kembali hubungan dengan Allah, mengakrabkan diri lagi dengan Allah, ya. Kita teliti apa sebabnya kita lepas. Apakah karena kurangnya ibadah, ataukah karena kemaksiatan yang kita lakukan, ataukah karena kelalaian, kealpaan, ataukah karena pergaulan, lingkungan yang kurang baik yang kemudian mempengaruhi kita. Nah, maka kita kemudian bisa melakukan evaluasi. Kita bisa melakukan muhasabah apa yang menjadi penyebab, lalu sedikit demi sedikit kita melakukan terapi. Kalau disebabkan karena ibadah kita yang lalai, ya berarti kita perlu memperbaiki kualitas ibadah kita. Salat kita misalnya, perlu ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana caranya? Mungkin dengan memahami bacaan-bacaannya. Mungkin dengan melakukan penghayatan gerakan-gerakannya sebagai sebuah ketundukan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sebabnya karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, pasti kemaksiatan itu menyisakan rasa pahit. Pasti kemaksiatan itu menyisakan rasa tidak nyaman di dalam hati kalau hati kita masih beriman. Maka kita bisa manfaatkan momentum merasa sedih, merasa pahit, merasa tidak nyaman dengan adanya dosa-dosa itu untuk kemudian melakukan
proses taubat, tazkiyatun nafs, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bagaimana kita yang perlu kita lakukan adalah kalau misalnya itu disebabkan oleh pergaulan lingkungan, ya kita mungkin perlu menjaga jarak dulu dengan teman-teman yang memberi pengaruh buruk kepada diri kita. Kita berkumpul dengan orang-orang saleh, kita melakukan satu kontemplasi dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh, berada di lingkungan-lingkungan yang baik, gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas khusus sebagai jeda dari hal-hal yang bersifat rutin dan menjenuhkan bagi kita. Mungkin kita perlu mengambil jeda waktu untuk betul-betul ya memperbaiki diri kita sendiri, betul-betul memuhasabah diri kita sendiri, ya. Jadi mengambil jarak sementara untuk kemudian mengisi ruhani kita. Seperti kalau gadget kita kan perlu di-recharge, perlu diisi ulang kadang-kadang. Dan isi ulang yang paling cepat itu kalau kita tidak sambil menggunakannya, ya. Kalau tetap sambil digunakan, isi ulangnya jadi lambat. Nah, kalau mau cepat isi ulangnya itu yang membuat kita jenuh, yang bersifat rutinitas, yang menumpulkan kepekaan ruhani, ya kita tinggalkan dulu sejenak supaya kemudian ini cepat kembali ke keadaan iman yang naik lagi. Berikut, barakallahu fikum. Barakallah Ustaz, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin juga mengingatkan yang guys buat teman-teman sahabat kajian klip yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Salim Abdullah, ya untuk bisa gitu ya memaksimalkan kesempatan yang sangat luar biasa ini, bisa langsung mengajukan pertanyaannya di fitur Q&A ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang terasa mungkin serupa dan juga sama nih yang ingin ditanyakan, silakan bisa di-vote agar bisa kita notisi Angga ya. Iya, Ya, betul silakan banget. Angga, mungkin bisa dibacakan pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apakah surga yang ditempati Adam dan Hawa pertama kali itu merupakan surga yang akan kita tempati kelak? Atau kata jannah di sana mempunyai arti lain dan sekarang apakah sudah ada makhluk yang menghuni surga kita, Ustadz? Baik. Fihi aqwal, ada beberapa pendapat dan perbedaan pendapat dari para ulama terkait apakah surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam adalah juga surga yang kelak akan dihuni oleh manusia di alam akhiratnya. Jumhur ulama menyatakan ini adalah hakikat yang berbeda, meskipun bisa di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kenikmatan bagi Adam dan Hawa dan bagi manusia yang nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal-amal yang dilakukannya yang diridhai Allah, tentu tidak ada masalah bagi Allah. Jadi persoalan ini menurut para ulama tidak perlu kita terlalu bahas mendalam, karena yang jelas bagi kita adalah orang-orang yang ingin untuk meraih ridha dan surganya Allah di kehidupan akhirat kelak. Kita berupaya dengan upaya yang sebaik-baiknya untuk meraih keridhaan dan surganya Allah tersebut. Jadi bagaimana dengan surga yang akan kita tempati kelak, gitu ya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu hitungan waktunya berbeda dengan kita, ya. Kita di dunia ini sangat sebentar, sangat temporer, pun demikian bahkan ya banyak hal di sisi Allah itu yang tercipta secara azali. Makna azali adalah di luar waktu. Sebagian ulama misalnya berpendapat orang-orang yang syahid fisabilillah, maka mereka ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya dalam keadaan telah mendapatkan karunia itu. Jadi orang yang syahid fisabilillah, dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, gitu ya. Bagaimana nanti dengan orang-orang yang datang kemudian mereka mengalami mahsyar, mereka mengalami hisab, mereka mengalami dan lain sebagainya. Tentu itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, karena Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan kita. Kita kan terikat oleh waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memiliki waktu. Bagi Allah mudah saja untuk kemudian menganugerahkan itu kapanpun. Ya, kapan itu kan kalimat dalam dimensi waktu yang kita kenal. Adapun di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak terikat
oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menganugerahkan kepada kita surga itu baik dalam keadaan apapun juga. Apakah sudah ada pernah menghuninya ataupun tidak, bukan urusan kita, bukan masalah bagi kita. Allah alam bisa. Baik, baik. Terima kasih sekali Ustaz untuk jawabannya. Jadi tadi ya, selain mungkin bisa memastikan kembali mengenai jannah yang ditinggali, lebih baik fokus nih, biar kita dapat jannahnya dulu ya. Biar nanti ketika dapat nggak penasaran lagi ya enggak ya. Iya benar Baik, banget. kita coba Kita di jannah lanjut belum ke pertanyaan dikasih selanjutnya juga jaminan. ya. Eh, iya, di sini. Assalamualaikum, izin saya bertanya Ustadz. Panggil saja saya Ola. Bagaimana apabila kita suka merasa bahwa kita ini sendiri, tidak ada teman baik, tidak ada yang menghargai, dan suka menangis? Mungkin ini bertanya mengenai kelanjutan tadi ya, supporting system yang enggak ya? Iya Mengenai benar lingkungan. banget. Supporting Tafadhol. systemnya. Baik, kita itu berkaca kepada sebuah kalimat yang diungkapkan kepada seorang salafus saleh ya. Betapa sedikitnya saya memiliki teman. Saya tidak punya teman. Kata salafus saleh itu, kalau kamu mencari teman yang selalu memberi, memang susah. Tapi kalau kamu mencari teman untuk diberi, maka banyak sekali gitu ya. Jadi kita ini memang ya kadang-kadang merasa sendiri sepi karena yang kita cari adalah manfaat dari kehadiran orang lain. Sementara kalau kita mau berfokus kepada bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain, fa insya Allah, maka Allah akan hadirkan teman-teman yang semakin menguatkan. Jadi pertama-tama ya, memang kaidahnya burung itu akan berhimpun dengan yang sejenis. Al-arwahu junudu mujannadah. Ruh-ruh itu juga akan berhimpun sebagai kesatuan-kesatuan sesuai dengan yang memiliki kemiripan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan teman orang-orang yang mau berbagi, mau memberi nasihat, mau memberikan support kepada kita, ya kita juga harus menjadi orang yang seperti itu dulu. Nah, kalau kita menjadi orang yang seperti itu bagi orang-orang yang lain, maka insya Allah Allah akan hadirkan teman-teman yang seperti itu untuk kita. Karena Musa akan berdakwah untuk Bani Israel, maka Allah hadirkan Harun untuk menjadi penguatnya. Karena Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang Quraisy, maka Allah kemudian hadirkan Abu Bakar, Allah hadirkan Utsman, Allah hadirkan Abdurrahman bin Auf, Allah hadirkan sahabat-sahabat untuk beliau. Jadi memang kita perlu memberikan inisiatif terlebih dahulu. Kalau kita mau menjadi orang yang dengerin curhatnya orang lain, nanti kan ada orang lain yang mau dengerin curhat kita. Nggak harus orang yang kita dengerin itu. Kalau kita mau jadi orang yang membantu kesulitan orang lain, nanti akan juga ada Allah yang datangkan orang lain untuk membantu kesulitan kita, begitu seterusnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz ya. Itu juga mungkin menjadi pengingat bagi kita ya untuk senantiasa mencari lingkungan atau sahabat yang senantiasa akan mendukung kita ke jalan yang baik. Seperti sahabat kajian klip ini enggak? Promosi lagi ya kita, promosi kajiannya. Di tengah padatnya kerja, Rohis Klip senantiasa memberikan kajian-kajian yang senantiasa membawa kita tazkiyatun nafs ya, menyucikan diri agar nanti kerjanya semakin semangat. Saking semangatnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Ivan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dalam mencurigai ini dari live YouTube diri, ya. Kadang saya khawatir apabila ibadah niat utamanya bukan karena Allah. Bagaimana cara kita agar selalu mensucikan niat ibadah karena Allah? Dan bagaimana cara kita membedakan apakah sesuatu itu rahmat atau istidraj? Jazakallah khair. Baik. Yang pertama, jangan berhenti beribadah hanya karena kita merasa niat kita belum beres. Jadi, niat itu harus tetap dibereskan, tetapi ibadah kita tidak boleh berhenti. Kita tidak bisa menantikan keikhlasan baru kemudian beribadah, tetapi kita terus beribadah sambil terus mentarbiyah niat kita, sambil terus mentazkiyah niat kita, mensucikan niat kita agar ikhlas. Jadi, ikhlas itu proses yang mungkin proses itu bahkan tidak ada hentinya sampai kita menghadap Allah. Bahkan guru saya Allahu yarham Kiai Mu'tamin Khalil mengatakan karena beratnya ikhlas itu kita tidak bisa berharap muluk-muluk tentang ikhlas, tapi yang terpenting cita-cita terbesar kita, ikhlas kita itu 100%-nya nanti ketika ruh kita dicabut. Dan tidak bisa 100% ujub-ujub ketika ruh dicabut kita bisa ikhlas 100%, kecuali kita melatihnya dengan ibadah kita. Tidak apa-apa sekarang belum murni
keikhlasan kita karena Allah itu belum bisa 100%, tapi teruslah berjuang, teruslah berusaha. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merutinkan amal. Semakin rutin amal kita, semakin kita tidak lagi peduli pada pujian atau cercaan orang, dilihat orang ataupun tidak, dan seterusnya. Itulah bagian dari latihan keikhlasan kita. Kalau kita amalnya sporadis, hanya sekali-sekali, maka godaan keikhlasan itu lebih berat, karena kemudian menunggu orang melihat, menunggu orang mengamati, menunggu orang menyaksikan, ya, itu resiko-resikonya orang memuji dan lain sebagainya sangat banyak. Tapi kalau rutin, tentu semakin lama menjadi semakin hati kita ini tidak lagi peduli kepada manusia, tetapi kita lebih peduli kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terpenting terus beramal dan sambil terus untuk memperbaiki niat. Jangan menyerah, ya, jangan menghentikan amal hanya karena merasa belum ikhlas, tapi teruslah berjuang sambil terus mencoba untuk memperbaiki niat. Yang kedua, bagaimana membedakan rahmat dengan istidraj? Rahmat Allah dan berkahnya itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Istidraj itu kenikmatan-kenikmatan yang kemudian kita raih, tapi justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Kalau ada kita merasa mendapatkan kemuliaan, kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, tapi kita makin jauh dari Allah. Kita banyak bermaksiat, tetapi ternyata bisnis kita makin lancar, makin bagus gitu ya. Nah, kita perlu waspada pada hal yang semacam ini, karena istidraj itu yaitu yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Disebut istidraj karena dia seakan-akan Allah membiarkan kita bersenang-senangan dengan dunia kita, bersenang-senang dengan kenikmatan, sementara hubungan antara kita dengan Allah memburuk. Hubungan kita dengan Allah semakin jauh. Hubungan kita dengan Allah semakin kering, gitu ya, semakin tidak terasa kenikmatannya dalam ibadah-ibadah. Itu yang disebut sebagai istidraj. Disebut rahmat kalau nikmat-nikmat itu makin mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita makin pandai bersyukur, membuat kita makin kuat bersabar. Itu namanya rahmat. Demikian Allah. Ya, Masya Allah. Berarti tadi untuk ibadah itu pokoknya paksakan terus. Nanti insya Allah lama-lama niat kita akan lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, Tat ya. Oke. Lanjut Ki ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Jihad. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Apa beda paling mendasar antara mencurigai diri sendiri dalam artian positif dengan merasa rendah diri? Sebab terkadang ada rasa curiga terhadap diri ketika ada sesuatu hal yang dilakukan menurut hati nurani itu salah. Tapi ketika terlalu jauh rasa curiga itu malah jatuhnya jadi merasa rendah diri dan akhirnya menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Di mana itu kurang baik menurut saya. Jazakallah khairan, Ustadz. Baik, bedanya pada bahwa orang yang mencurigai diri itu dia melakukan perbaikan diri. Ya, jadi tidak kemudian berhenti hanya pada wah diriku jelek, diriku salah. Bukan berhenti di situ, tapi karena diriku jelek dia harus diperbaiki. Karena diriku salah dia harus dibetulkan, dia harus dikoreksi. Jadi yang harus diambil tentu sikap positifnya terhadap keadaan. Jadi dia tidak posisinya menyalahkan dan merendahkan dirinya, tetapi dia pada posisi mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya, lalu kemudian dia berjuang untuk memperbaikinya. Dia berjuang untuk membetulkan, mengoreksi apa-apa yang salah. Dia punya keberanian untuk kemudian memperbaiki dirinya. Dia punya keberanian untuk kemudian mengoreksi dirinya. Inilah orang yang disebut sebagai mencurigai dirinya sendiri. Allah langsung. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi memang untuk konsep mencurigai diri sendiri itu adalah mengetahui kelemahan kita dan memperbaikinya ya, bukan menjadikan kita itu semakin merendahkan diri kita, malah tidak mau memperbaiki diri, itu malah salah ya Tat ya. Betul. Baik, ayo Ki, sekarang pertanyaan berikutnya kayaknya banyak banget nih. Malam ini antusias sekali nih. Iya, alhamdulillah. Karena kita nggak hanya dari klip aja nggak, mungkin untuk informasinya juga ya. Kita juga ini live YouTube juga, dan juga ada beberapa teman-teman dari kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia yang juga ikut serta nih dalam kajian seri klip yang
pada saat ini. Betul. Dan mungkin juga ini salah satu pertanyaan dari live YouTube juga dan juga yang setelah kami filter juga ya, Ustadz dari Zoom. Di sini mungkin pertanyaan selanjutnya di sini, nah ini cukup menarik nih dari Fitriana Rifki. Bagaimana cara kita menyikapi sebuah pujian? Karena biasanya pujian membuat kita merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mencurigai diri sendiri. Tafadhol, Ustaz. Iya, dulu kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dipuji, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni khairum mimma yadunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, ya, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka dan jangan kau hukum aku karena apa yang telah mereka katakan. Ini menunjukkan satu mencurigai diri lagi ya. Ya, kalau orang memuji kita, kita harus jujur. Iya sih, enggak sih kita sebagus itu, kita sebaik pujian itu. Yang konyol adalah kalau kita percaya sebuah pujian yang pujian itu aslinya kita jauh dibandingkan pujian itu. Kita selalu mengatakan kalau kemudian ada orang yang melihat kebaikan-kebaikan kita, itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Coba seandainya Allah membuka tabirnya, sehingga orang bisa melihat dosa-dosa kita, sehingga orang bisa melihat aib-aib kita. Tentu ini akan membuat mereka menghindar jauh. Ini tentu akan membuat kita dikucilkan, gitu ya. Ya, seperti katakan oleh seorang ulama salaf, beliau sedang berada di majelis, beliau mengatakan seandainya dosa, ya, Syekh Muhammad bin Wasi, Al-Imam Muhammad bin Wasi, seandainya dosa ada baunya nih, kalian semua tidak akan mau duduk di sampingku karena bau busuk itu dari diriku akan menguar, akan sangat bau bagi kalian semuanya karena dosaku sangat banyak sementara Allah menutupi aib-aibku sehingga kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, kita tidak akan tertipu oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Orang lain memuji, ya pujian itu juga ujian, cuma ditambahi huruf P kan gitu ya. Pujian itu juga ujian, tetapi cuma di depannya ada huruf P. Ya urusannya pujian itu apa manfaatnya buat kita? Nggak terlalu bermanfaat. Justru yang lebih bermanfaat itu kritik, koreksi yang bisa membuat kita lebih baik. Tapi memang pujian itu lebih manis, lebih harum. Tetapi ya karena dia harum, ya cukup dicium, jangan diminum. Ya, jangan terlalu menjadi hal yang kita telan mentah-mentah. Pujian itu, mari jujur bahwa ternyata sebenarnya kita jauh lebih buruk daripada apa yang dikatakan dalam pujian itu. Hanya saja Allah menutupi aib-aib kita sehingga orang tidak melihat apa-apa yang buruk dari diri kita. Maka yang tadi dikatakan oleh Abu Bakar indah sekali ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yadunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka dan janganlah engkau hukum aku karena pujian yang mereka katakan tentang diriku. Ini yang menjadi patokan kita. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tadi pujian juga ujian ya, bedanya hanya huruf aja yang menyertai. Semoga dengan pujian yang ada itu semakin kita mencurigai diri sendiri, tidak hanya memperbaiki mungkinnya kekurangan yang ada, tapi juga meningkatkan segala karakter baik yang mungkin ada di diri. Ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin nggak ini mengenai yang terakhir di kolom chat, bisa dilihat mungkin. Oke, kita bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada tips atau kiat-kiat untuk kita dapat menumbuhkan sifat husnuzon baik, itu husnuzon kepada Allah maupun kepada sesama? Baik. Dalam soal husnuzon kepada Allah, ya kita selalu meyakini bahwa Allah yang mengatur hidup kita itu Allah yang satu maha tahu. Jadi Allah ngatur kita itu maha tahu. Bukan karena dia nggak tahu terus kita diginiin. Nggak. Allah maha tahu, tidak pernah bodoh. Yang kedua, Allah maha benar. Dia tidak pernah keliru. Jadi kalau Allah menakdirkan sesuatu kepada kita, itu pasti takdir yang benar. Nggak mungkin salah. Yang kemudian, yang ketiga, bahwa Allah itu maha adil. Tidak pernah zalim. Ya, kalau kita diberikan satu keadaan oleh Allah, itu pasti Allah adil. Dia nggak akan mendolimi kita, dia tidak akan menganiaya kita, dia tidak akan menyanyiakan kita. Jadi Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Yang keempat, dan Allah itu maha bijaksana, tidak sembarangan, pasti ada hikmahnya. Kalau dia menetapkan sesuatu seperti ini, pasti akan ada yang bisa kita raih
maslahat, manfaat, hikmah di waktu berikutnya. Jadi bingkai kita untuk menyikapi semua takdir Allah supaya kita tetap bersangka baik kepada Allah adalah Allah itu maha tahu, tidak pernah bodoh. Allah itu maha benar, tidak pernah keliru. Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Allah itu maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Maka kita akan kemudian menyadari dalam setiap hal yang ditakdirkan Allah kepada kita, semuanya baik. Karena ini berasal dari zat yang maha tahu. Ini berasal dari zat yang maha benar. Ini berasal dari zat yang maha adil. Ini berasal dari zat yang maha bijaksana. Takdir itu semuanya akan baik selama kita berprasangka baik karena 4 bingkai tadi. Bahwa kita berada dalam pengaturan zat yang maha benar, maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Kalau kita berprasangka baik kepada orang, hakikatnya berprasangka baik kepada orang itu berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Maka para ulama menasihatkan, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatimu tentang saudaramu, menimbulkan prasangka-prasangka, carilah 70 alasan untuk membenarkannya. Kalau 70 alasan itu tidak ada satupun yang masuk akal, maka katakan pada dirimu bahwa saudaraku punya alasan yang tidak aku tahu. Jadi ini menunjukkan bahwa seseorang itu berprasangka baik kepada sesama karena dia berprasangka baik kepada dirinya sendiri. Dulu ketika ada tuduhan yang sangat keji kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Safwan bin Al-Mu'attal dalam peristiwa hadisul ifk, maka Allah memuji satu Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Allah memuji Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar begitu mendengar orang bicara tentang hal yang jelek tentang ibunda kita Aisyah, beliau langsung berkata, Subhanallah, hadza buhtanun adzim. Maha suci Allah, ini adalah sebuah dusta yang sangat besar. Jadi reaksi spontannya Sayyidina Umar itu langsung mengatakan Subhanallah, hadza buhtanun adzim. Ini menunjukkan bersih hatinya Sayyidina Umar. Padahal kalau Sayyidina Umar mau memanfaatkan isu itu ya kan sudah diketahui umum, Aisyah sangat disayang oleh Rasulullah, sedangkan putrinya Sayyidina Umar, Hafsah, adalah istri Rasulullah yang lain. Kalau Sayyidina Umar mau memanfaatkan keadaan ini, lagi mau rame sama Aisyah nih, kesempatan anak saya buat menjadi yang paling disayang Rasulullah. Tapi tidak. Subhanallah ya, Sayyidina Umar begitu dengar berita buruk tentang Aisyah, ya kok ada orang ngomong jelek tentang Aisyah, beliau langsung berkata, Subhanallah, hadza buhtanun adzim. Maksudnya Allah, ini dusta yang sangat besar. Ini pujian pertama Allah. Pujian Allah yang kedua untuk orang mukmin adalah tentang keluarga Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika terdengar berita itu oleh beliau bertanya pada istrinya, wahai Ummu Ayyub, sekiranya engkau yang menjadi Aisyah, mungkin tidak hal itu terjadi. Kata Ummu Ayyub, subhanallah, hai suamiku, sejelek-jeleknya aku, bagiku yang namanya perbuatan zina itu satu yang sangat keji dan sangat mengerikan. Ya, tidak mungkin terpikir olehku untuk mengkhianati seorang suami dengan cara seperti itu. Maka kata Abu Ayyub, lah, apalagi Aisyah, kamu aja nggak kebayang mau melakukan hal semacam itu, apalagi Aisyah, karena Aisyah lebih baik daripada kamu. Ya, ini kalimat yang menjadi contoh bagaimana kemudian prasangka baik kepada diri sendiri itu menjadi prasangka baik juga kepada orang lain. Ya, kalau kita aja jijik sama yang begitu, masa sih dia mau yang begitu kan gitu. Itu pangkal dari prasangka baik kepada orang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Jadi ternyata justru berprasangka baik itu yang untung itu bukan cuma orang lain tapi hati kita ya Tat ya. Kita jadi Betul. lebih tentram, damai dan menyikapi apapun itu menjadi bijaksana ya Tat ya. Ya, barakallahu fikum. Iya. Baik Angga. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih bagi sesi kajian ini Ustadz. Di sini kurang lebih saya coba mengkomunikasikan beberapa pertanyaan yang serupa. Di sini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ketika kita belum mampu mencurigai diri sendiri secara spesifik dan cenderung menyalahkan keadaan dan lingkungan, bagaimana menyikapinya? Karena di sini juga katanya selama ini saya merasa dikelilingi oleh orang-orang yang sering merendahkan saya. Namun bukan motivasi yang didapat, bahkan saya merasa rendah. Sehingga semangat hidup pun mungkin akhir-akhir ini sedikit hilang, mungkin dalam keadaan futur Ustaz. Nah, tadi untuk menyikapi dua pertanyaan sendiri, bagaimana mungkin kiatnya? Tafadhol Ustaz. Kembali ke tema curigailah diri. Kalau engkau merasa segala sesuatu di sekitarmu itu gelap, pekat, kelam, maka curigalah bahwa engkaulah cahaya yang dikirim Allah kepada mereka. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menunggu orang lain untuk jadi baik, kitalah yang kemudian harus menjadi pelopor. Kalau kita merasa di sekitar kita gelap, ya
paling tidak mungkin kita yang dikirim Allah sebagai cahaya untuk mereka. Atau kalau kita mau muhasabahnya lebih dalam, kalau kita merasa semua orang punya masalah sama kita, jangan-jangan diri kitalah masalahnya. Jadi ada dua sisi ya. Yang pertama kita bisa curiga jangan-jangan kitalah cahaya yang dikirim Allah untuk mereka. Yang kedua kita bisa curiga kalau semua orang terasa bermasalah sama kita, jangan-jangan kitalah masalahnya. Terima kasih. Wah, kalau Ustadz ya. Seperti prinsip akuntansi sekali ya, kan enggak ya? Mencurigainya sangat balance gitu ya. Kita juga mencurigai. Harus balance. Iya. Apakah Kanan kiri mungkin, ya. iya, enggak selalu nih mungkin kita yang salah, tapi bisa jadi mungkin kitalah yang dikirimkan oleh Allah untuk bisa memperbaiki atau menjadi suar cahaya di tempat tersebut. Iya. Betul. Dan mungkin sebagai cahaya dia kajian ini, mungkin boleh nggak ada summary atau ringkasan sedikit dari kajian hari ini? Iya, mungkin kalau dari aku pribadi ya Ki ya, dari penjelasan Ustadz Salim ini terkait mencurigai diri sendiri itu sebenarnya adalah bentuk benteng untuk diri kita gitu. Jadi benar-benar akan membentengi kita dalam bersikap. Nanti kita itu mau menyikapi sesuatu itu secara positif atau tidak gitu. Pak, menurutmu gimana tuh? Oh, tadi saya sangat terkesima dengan bagaimana begitu indahnya gitu Ustadz Salim bisa mengkorelasikan cerita atau sejarah nih dari anak kita gitu, manusia yang pertama kali diciptakan Allah, Nabi Adam, bagaimana beratnya atau ujian yang dihadapi gitu atas tipu daya iblis dan setan gitu. Semoga itu juga bisa menjadi kiat kita juga gitu, bagaimana untuk bisa mengaruhi hidup ini nih gitu. Tadi juga mengenai bahasan pujian, ujian lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu enggak? Iya. Dan bagi kita juga Afwan ya, buat teman-teman sahabat kajian klip yang tadi semangatnya sedikit kurang terbendung ya. Jadi pertanyaannya mungkin ada beberapa yang sangat sayang sekali gitu belum kita bisa tampung. Tapi tenang saja enggak, karena pertanyaan-pertanyaan ini masih bisa diajukan di mana enggak? Di kolom mana tuh? Kajian seri klip selanjutnya ya, yang insya Allah kita senantiasa hadir buat teman-teman per 2 minggu sekali. Nanti ditabung dulu semangatnya, kita keluarin ya, kita agar jor-joran ya, kita kasih jarak sedikit agar kerinduan untuk mengkaji ilmunya semakin menggelora. Kalau mau tahu di mana nih enggak? Gimana Ki? Ya kalau mau tahu tentang kajian seri klip selanjutnya di mana nih? Oke, dan buat teman-teman, kita sekarang alhamdulillah udah punya akun YouTube Rohis Klip. Nanti insya Allah setiap kajian klip akan kita siarkan langsung live di YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin dari non-klip itu bisa stay tune dan menikmati kajian-kajian ini lewat YouTube gitu. Dan bisa langsung juga menyampaikan pertanyaannya lewat live chat. Kayak tadi juga ya, ada ya beberapa yang kita ambil dari live chat. Iya, tapi jangan komennya, pertanyaannya jangan never surrender ya, karena tidak ada giveaway ya di akun channel itu. Baik, alhamdulillah yang enggak tidak terasa mungkin ya sudah hampir 1,5 jam lebih, hampir 2 jam dalam kebersamaan dan kehangatan ini. Semoga banyak ilmu yang sangat bisa kita manfaatkan sendiri gitu dalam kiat-kiat mencurigakan kali. Amin, amin. Karena kita sudah di penghujung acara kajian kita Ki ya, dan juga menunjukkan pukul jam 9 malam. Mungkin kita bisa langsung ke sesi doa bersama ya, yang bisa langsung dipimpin oleh Ustadz Salim Afilah. Iya, baik Ustadz, sebagai penutup kajian hari ini, tafadhol Ustadz untuk bisa memimpin doa agar sebagai penutup dari rangkaian kajian hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibadillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillahi ajmain warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ashmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Jazakallah Ustadz atas ilmu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya di hari ini dengan sahabat kajian klip dan juga teman-teman sahabat muslim yang tersebar di seluruh kantor pelayanan pajak yang nonton secara langsung di Zoom dan juga tadi ya melalui YouTube Live. Ya, terima kasih banyak Ustadz Salim Afila. Semoga Allah menjaga Ustadz dan para guru-guru kita semuanya diberi kesehatan, dilindungi, dan dimudahkan segala urusan dan diberikan kelancaran untuk kita semua. Amin. Baik, kami juga mewakili dari manajemen klip yang sangat berterima kasih atas kehadiran Ustadz dan teman-teman semua saat ini. Semoga tetap dijaga semua ya untuk semangatnya. Alhamdulillah kita sampai di atas 100 untuk dari YouTube-nya dari Zoom-nya sendiri ya enggak ya? Dan tadi sampai traffic-nya di atas 30-an dan mungkin kalau dari segi total view-nya mungkin bisa lebih baik lagi. Semoga lagi kita promo, jangan lupa stay tune terus di kajian klip selanjutnya. Kita akan hadir 2 minggu sekali dengan ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Tetap stay tune di akun YouTube Rohis Klip ya teman-teman ya. Iya. Atau misalkan ini juga nih bisa jadi sarana buat nyari teman sahabat klip nih biar nanti bisa stay tune di kajian selanjutnya ya enggak ya? Benar banget. Iya, siapa tahu Ki, siapa tahu bisa ketemu siapa gitu kan. Wah, iya tuh. Kayak saya ketemu Angga di klip. Iya, saya ketemu Kiki lagi gitu. Iya, gitu-gitu terus ya. Akhirul kalam mungkin saya mohon maaf atas kesalahan yang ada. Mewakili seluruh panitia dari Rohis Klip mengucapkan mohon maaf. Saya Rizky, host yang masih magang. Saya Angga, MC yang masih OJT. Billahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus. Jumpa lagi 2 minggu lagi teman-teman sahabat kajian klip. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya